Ya, setelah beberapa kali kita sempat melihat peresmian ataupun penunjukan dari Gubernur BOJ yang terbaru. Dan pagi ini kita mendapatkan kabar bahwa Katsuo Ueda sudah resmi menjabat sebagai pemimpin dari BOJ menggantikan Haruhiko Kuroda. Kira-kira nasib dari USD Japanese akan seperti apa ya? Apakah dia akan cenderung mengalami penurunan atau masih tetap mengalami kenaikan? Ini berarti kalau misalkan kita bicara tentang penguatan atau pelemahan, maka tanda-tanda untuk pelemahan sepertinya masih akan terjadi untuk Japanese yen. Tapi selain itu, ada beberapa hal juga yang harus menjadi indikasi atau bahkan penggerak market. Kira-kira kurang lebih yang akan terjadi adalah masih tetap dalam fokus minggu ini, yaitu dengan data ekonomi yang akan juga mencerminkan apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral di pertemuan berikutnya. Kita cek dengan fundamental berikut ini. Ya, diawali dengan data ekonomi minggu ini. Kemarin kita sudah sempat mengulas sedikit dan kembali lagi kita ingatkan bahwa jadwal yang paling padat itu akan tertuju di hari Rabu, Kamis, dan juga di penghujung akhir pekan atau di hari Jumat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari data ekonomi, walaupun ada beberapa catatan untuk data ekonomi dari Eropa, kelihatannya tidak terlampau penting, melainkan semua masih tetap wait and see, dan semuanya akan tertuju kepada data inflasi dari Amerika yang sangat penting, karena ini akan menjadikan indikasi apakah Fed masih tetap akan sangat hawkish atau dalam artian tetap dalam jalur pengetatan, atau mereka akan menyisakan satu saja kenaikan. Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa kemungkinan inflasi ini akan setidaknya bertahan di angka 6%. Tapi kalau itu yang terjadi, rasa-rasanya akan sangat sulit untuk Fed menghentikan jalur kenaikan suku bunganya. Tapi kita lihat saja, dengan inflasi basis tahunan berada di angka 5,2% atau harapannya adalah 5,2%, turun dari 6%, berarti ini akan menjadi suatu kejutan yang sangat volatile dan sangat menggembirakan bagi Fed ataupun bahkan bagi pasar. Ya, ekspektasi akan sangat meningkat dari pasar terkait dengan potensi kenaikan terakhir dan akhirnya euforianya adalah pelemahan US dollar. Tapi kalau ternyata sebaliknya, kalau ternyata data inflasi tersebut tetap bertahan di 6% atau tiba-tiba melonjak di atas 6% kembali, maka itu adalah vice versa alias penguatan untuk US dollar. Kemudian Gubernur Bailey juga akan berpidato dan itu semua tertuju pada hari Rabu di jam 8 malam dan juga tentang suku bunga dari BOJ. Kelihatannya di sini overnight rate diperkirakan akan unchanged atau tidak berubah di 4,5%. Dan ini berarti menyusul apa yang sudah dilakukan oleh RBA atau Reserve Bank of Australia 2 minggu yang lalu yang juga mempertahankan suku bunga. Jadi kita akan lihat juga apakah nantinya justru data inflasi ini bisa menekan untuk Fed setidaknya di pertemuan bulan Mei mendatang akan unchanged atau tidak merubah suku bunganya. Kemudian dari Kamis juga tertuju kepada, ya terutama dari Kamis dini hari, FOMC meeting minutes. Walaupun demikian, saya tidak akan menekankan bahwa ini akan sangat penting, tapi tidak ada salahnya untuk mendengarkan kembali ulasan ataupun rangkuman dari hasil keputusan FOMC yang lalu. Kemudian, lagi-lagi Bailey akan memberikan pidatonya dari Amerika karena dia sedang mengunjungi ataupun sedang hadir dalam suatu event yang diadakan oleh Fed. Kemudian juga terkait dengan data GDP dari Inggris. Ya, ini juga akan menjadi salah satu catatan penting untuk pound sterling terutama, karena kita belum melihat pergerakan sangat volatile dari pound sterling, masih tetap tertahan dan zona sideways. Lalu kemudian ada data PPI, Producer Price Index atau inflasi dari sisi produsen Amerika. Kalau biasanya kita selalu tertegun dengan data CPI, tidak ada salah juga di hari Kamis, semua akan tertuju kepada data produsernya. Dan diperkirakan juga akan sedikit mengalami penguatan dari minus 0,1% menjadi 0%. Kemudian tak kalah penting juga adalah tentang klip pengangguran mingguan yang kali ini diperkirakan akan sedikit turun dari angka sebelumnya 228.000 menjadi 216.000. Dan akhirnya di hari Jumat akan ditutup dengan retail sales juga dengan Michigan Consumer Sentiment. Yang secara tidak langsung ini pun akan menakar ataupun mengukur apakah tingkat permintaan sudah mulai pulih atau malah justru bisa tertekan. Ya, sebetulnya ini pertanda yang cukup bagus juga. Kalau memang ternyata retail sales-nya relatif negatif atau relatif turun, maka kita bisa berharap tingkat inflasi pun perlahan juga surut. Dan itu berarti harapan untuk kenaikan suku bunga yang relatif lebih rendah atau bahkan unchanged, atau bahkan kemungkinan potensinya adalah memangkas suku bunga di akhir tahun bisa saja terwujud. Dan
Kita lanjut dengan minggu ini. Fokusnya semua akan tertuju kepada status perbankan. Dan itu adalah tindakan yang sempat dilakukan oleh First Republic dengan melakukan suspensi pembayaran dividen dari saham preference. Dan Citigroup kembali menyoroti tentang kemungkinan adanya kekhawatiran kembali terkait dengan krisis keuangan. Ya, ini adalah rangkuman yang sudah sempat kita cek dan juga kita ulas. Anda bisa cek kembali di video ulasan di hari Senin kemarin. Ya, Gedung Putih mengkonfirmasi mereka sedang membahas dengan China untuk potensi kunjungan Menteri Keuangan Janet Yellen bersama Menteri Perdagangan Raimondo ke China. Hal ini tentunya menunjukkan komitmen AS untuk mempertahankan jalur komunikasi dengan China dan juga merealisasikan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara Amerika dan China. Juga sekaligus pertemuan ini ingin menekankan bahwa Amerika sama sekali tidak ada rencana, tidak ada strategi untuk membatasi pertumbuhan yang terjadi di China. Apalagi China baru-baru ini sudah resmi keluar dari kebijakan Zero COVID sejak bulan Februari yang lalu. Ya, dari Fed Williams, John Williams, Presiden Federal Reserve dari New York, mengatakan bahwa inflasi AS cukup rumit. Mereka melihat dari potensinya, maka potensi CPI diperkirakan akan berada di kisaran 3,75%. Ini dikarenakan ada banyak faktor meliputi ketidakpastian di seputaran inflasi Amerika. Tentunya Williams mengharapkan inflasi tersebut bisa kembali ke level 2% di tahun 2025. Well, ini cukup jauh karena 2023 berarti untuk mencapai 2025 kita tidak tahu apakah nanti akan ada gejolak lagi apa tidak. Terkait dengan hal tersebut, yang paling nyata adalah terkait dengan krisis di sektor perbankan. Perkiraan tingkat pengangguran pun diharapkan meningkat bertahap menjadi 4-4,5% dan itulah yang diharapkan oleh Fed untuk melonggarkan kebijakannya. Kemudian layanan inti eksklusif perumahan diperkirakan masih akan sangat kuat. Jadi kalaupun misalkan kita bicara tentang demand, inflasi karena tingkat permintaan kemungkinan sudah mulai surut dan harusnya itu yang akan berpotensi menekan data inflasi CPI besok. Tapi dengan catatan dari sektor perumahan atau dari sektor jasa inilah yang masih sangat membelenggu dan kemungkinan masih akan membandel. Dan itu akan bisa dilihat dari core inflation-nya. Dan Williams sendiri merasa cukup puas karena melihat ekspektasi harga pasar terkait dengan kenaikan suku bunga yang diproyeksikan oleh Fed relatif bergerak berdasarkan apa yang terjadi pada data ekonomi. Dan itu berarti sudah sesuai dengan harapan dari para pejabat Fed, dalam hal ini Powell. Lalu kemudian Williams menggarisbawahi bahwa kemungkinan penyebab dari krisis sektor perbankan yang sempat bergejolak di awal bulan kemarin bukan dikarenakan kenaikan suku bunga. Dan bahkan dirinya belum sama sekali melihat ada tanda-tanda imbas dari efek pengetatan kredit. Ya, kita tinggal lihat saja apakah hal tersebut benar apa tidak. Dan kali ini resmi bahwasannya Katsuo Ueda mengambil alih pimpinan BOJ dari Haruko Kuroda. Kuroda sendiri sudah pensiun di tanggal 8 April dan ini artinya penerusnya atau suksesornya akan menjadi sorotan utama. Dan dalam pidato pertamanya, Ueda membahas tentang potensi kenaikan suku bunga. Tapi dirinya melihat posisi Jepang belum berada di situasi untuk mengharuskan mereka menaikkan suku bunga. Well, ini berarti, kemungkinan US Japanese Yen masih bisa mengalami kenaikan atau digoda untuk mulai kenaikan kembali. Lalu terkait dengan perubahan kebijakan untuk bulan Desember sendiri, kemungkinan masih dalam tahap wait and see. Kelihatannya masih tetap harus memperhatikan data ekonomi dan juga perkembangan-perkembangan terkait dengan makroekonomi global. Kebijakan saat ini dinilai masih cocok dan mereka tetap berkomitmen untuk mempertahankan tingkat suku bunga negatif. Tapi kali ini ada hal yang cukup positif dari pernyataan Ueda, yaitu adalah BOJ tetap terbuka untuk poros kebijakan. Artinya masih bisa untuk beralih, masih bisa untuk memperketat kebijakan. Artinya juga merubah kebijakan longgar menjadi pengetatan. Itu pun dengan catatan jika keadaan ekonomi dan juga keuangan memadai. Lalu kemudian terkait dengan joint statement atau pernyataan bersama dengan pemerintah, Ueda sendiri mengatakan sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Kishida bahwa memang belum waktunya untuk mengubah joint statement tersebut. Salah satu joint statement itu membebaskan atau menegaskan kepada BOJ untuk mengincar ataupun melakukan tindakan terkait dengan kebijakan moneter mencapai target inflasi 2%. Ya, beberapa pengamat menilai kebijakan tersebutlah yang membuat kenapa sampai saat ini
inflasi di Jepang sulit untuk mencapai target, lalu kemudian juga mengakibatkan mata uang yen yang kecenderungannya melemah. Tapi kalau memang ternyata ada waktu joint statement tersebut bisa dirubah, maka itulah kesempatan yang sangat baik untuk merubah kebijakan dari BOJ. Ya, hal tersebut tentunya mencerminkan perlu fleksibilitas untuk kebijakan moneter karena adanya ketidakpastian dalam ekonomi. Ya, inilah agenda Fed Speaker untuk malam ini. Sampai besok pagi, ada Austin Goolsbee dari Fed Chicago. Kemungkinan akan rilis di jam 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Patrick Harker dari Fed Philadelphia di jam 6 pagi. Dan juga Neil Kaskari dari Fed Minneapolis di jam 7.30 waktu sebagian Barat. So, hati-hati, kemungkinan walaupun tidak ada data ekonomi untuk malam ini, tapi semua akan tertuju menyoroti pernyataan-pernyataan dari para pejabat Fed. Seharusnya kemungkinan memberikan sinyal yang relatif mengguncang ataupun memberikan efek reaktif kepada market. Tentunya ini sebelum akan dirilisnya data CPI besok malam. So, dengan demikian, apa yang akan terjadi malam ini, kita masih akan melihat kembalinya market sebagian besar yang masih tetap berlanjut dengan libur Paskah kemarin, sekarang sudah mulai full energy, full activate, maka kemungkinan sentimen market baru akan tertuju di hari Rabu, tapi jangan lupakan di pertengahan malam. Hati-hati dengan kemungkinan-kemungkinan terjadi terkait dengan statement dari para Fed speaker, dan juga perkembangan-perkembangan terbaru, termasuk salah satunya kalau kita perhatikan adalah sektor perbankan. Jadi perkembangan tersebut tentunya akan menggerakkan sentimen market terhadap pasar saham global, termasuk salah satunya adalah Wall Street.